Gak ada yang menyangka AC Milan kini justru semakin dekat kehilangan Rafael Leao. Di saat yang sama, Real Madrid diam-diam memantau pemain Barcelona. Chelsea memecahkan rekor transfer Inggris dan Juventus masih berjuang membajak Emiliano Martinez. Bursa transfer musim panas kali ini benar-benar penuh kejutan dan beberapa rumor yang akan kita bahas bahkan bisa mengubah peta kekuatan sepak bola Eropa musim depan. Jadi langsung aja kita mulai. Back with a bang. Arsenal star boy showing his importance, showcasing his talent. It's Arsenal 2, Fulham 0. Kalau kita bicara tentang AC Milan dalam beberapa musim terakhir, rasanya mustahil tidak menyebut nama Rafael Leao. Pemain asal Portugal itu pernah menjadi simbol kebangkitan Rossoneri. Kecepatan luar biasa, kemampuan melewati lawan 1 lawan 1, hingga gol-gol penting yang membuat Milan kembali bersaing di papan atas Serie A. Namun, sekarang, hubungan Leao dan AC Milan tampaknya benar-benar memasuki babak terakhir. Laporan terbaru dari Italia menyebutkan bahwa peluang Leao meninggalkan San Siro pada musim panas ini semakin besar. Yang menarik, tujuan berikutnya justru bukan Premier League, bukan juga La Liga, melainkan Liga Turki. Ya, dua raksasa Istanbul, Galatasaray dan Fenerbahce kini menjadi klub yang paling serius memburu tanda tangan sang penyerang. Sebenarnya ini cukup menejutkan, karena selama beberapa musim terakhir, Leao berkali-kali mengungkapkan bahwa jika suatu hari meninggalkan AC Milan, ia ingin bermain di Premier League atau La Liga. Menurutnya, dua kompetisi tersebut paling cocok dengan gaya bermainnya yang mengandalkan kecepatan, ruang terbuka, dan duel 1 lawan 1. Masalahnya, keinginan itu sampai sekarang belum mendapatkan jawaban. Belum ada satupun klub Inggris ataupun Spanyol yang benar-benar datang membawa tawaran resmi. Dan ketika pintu-pintu besar itu belum juga terbuka, Liga Turki perlahan mulai menjadi opsi yang masuk akal. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Milan kini optimis Leao mulai membuka pikirannya untuk menerima tantangan baru di Turki. Bahkan, Galatasaray dan Fenerbahce disebut sebagai dua klub yang benar-benar siap mengajukan proposal resmi. Artinya, rumor ini bukan lagi sekedar gosip media sosial. Ada pergerakan nyata di balik layar. Yang membuat situasi semakin menarik adalah beberapa sinyal yang diberikan Leao sendiri. Belum lama ini ia menghabiskan waktu liburan bersama keluarganya di Turki. Memang, liburan bukan berarti negosiasi. Tetapi banyak pihak menilai perjalanan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Leao mengenal lingkungan yang mungkin akan menjadi rumah barunya jika transfer benar-benar terjadi. Belum selesai sampai di situ. Penggemar Milan juga dibuat semakin khawatir ketika Leao melakukan perubahan pada akun media sosial pribadinya. Foto profilnya diganti menjadi gambar siluet misterius. Lalu, nama AC Milan yang selama ini terpampang di bio akun media sosialnya pun hilang. Sekarang hanya tersisa merek fashionnya sendiri, Sun Isan. Di era sepak bola modern, perubahan kecil seperti ini hampir selalu memancing spekulasi besar. Karena tidak sedikit pemain yang lebih dulu menghapus identitas klub sebelum akhirnya benar-benar hengkang. Apakah Leao sedang mengirim kode? Belum ada yang bisa memastikan. Namun satu hal yang jelas, AC Milan sendiri tampaknya sudah siap berpisah. Menurut laporan yang sama, Rossoneri bersedia melepas Leao jika ada tawaran di kisaran 40 hingga 50 juta euro. Nominal ini jauh lebih rendah dibandingkan nilai yang pernah disematkan kepada Leao beberapa musim lalu. Jika transfer ini benar-benar terjadi, maka AC Milan akan kehilangan salah satu pemain yang paling menentukan dalam beberapa tahun terakhir. Dan tentu saja, manajemen harus segera menemukan pengganti yang sepadan. Usia hampir 41 tahun, sebagian besar pesepak bola bahkan sudah lama pensiun. Namun, Luka Modric tampaknya belum selesai. Banyak orang mengira Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung terakhir sang maestro. Apalagi beberapa waktu lalu, Modric sendiri sempat mengakui bahwa ia mempertimbangkan untuk gantung sepatu setelah membela Kroasia. Tetapi, keputusan akhirnya ternyata berbeda. Menurut laporan Milan News dan jurnalis Fabrizio Romano, Luka Modric telah mencapai kesepakatan penuh dengan AC Milan untuk memperpanjang kontraknya hingga Juni 2027. Artinya, musim depan bukan menjadi musim perpisahan, justru akan menjadi musim kedua Modric bersama Rossoneri. Ini menjadi bukti bahwa AC Milan masih sangat percaya terhadap kualitas pemain yang telah memenangkan Ballon d'Or.
Kontrak baru ini kabarnya membuat Modric menerima bayaran sekitar 3,5 juta euro per musim, ditambah berbagai bonus performa. Nilai yang menunjukkan bahwa Milan masih menganggapnya sebagai sosok penting di ruang ganti maupun di atas lapangan. Kalau melihat musim lalu, kepercayaan itu memang bukan tanpa alasan. Meski usianya sudah tidak muda lagi, Modric tetap mampu tampil dalam 37 pertandingan di semua kompetisi. Ia menyumbangkan 2 gol dan 3 assist. Statistik yang mungkin tidak terlalu mencolok, namun pengaruhnya jauh lebih besar daripada angka-angka tersebut. Pengalaman, ketenangan, dan kemampuannya mengontrol tempo pertandingan masih menjadi senjata utama. Bahkan ketika sempat mengalami patah tulang pipri, banyak orang mengira musimnya sudah selesai. Namun Modric mampu pulih lebih cepat dari perkiraan dan kembali memperkuat Milan sebelum kompetisi berakhir. Mentalitas seperti inilah yang membuatnya tetap dipercaya. Di usia yang hampir menginjak kepala 4, masih sedikit pemain yang mampu menjaga level permainan seperti dirinya. Kini pertanyaannya, mampukah Modric membawa AC Milan kembali bersaing memperebutkan Scudetto? Atau justru musim depan akan menjadi musim terakhirnya sebelum benar-benar mengakhiri karir luar biasanya? Kalau ada satu transfer yang mungkin tidak pernah dibayangkan banyak orang, mungkin inilah jawabannya. Real Madrid mengincar pemain Barcelona. Iya, nama Ferran Torres tiba-tiba muncul dalam daftar incaran Los Blancos. Rumor ini mulai menguat setelah penampilan luar biasanya bersama timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Ferran menjadi pahlawan negaranya lewat gol tunggal di partai final melawan Argentina. 1 gol, 1 trofi, dan 1 momen yang membuat nilai jualnya langsung melonjak. Menurut laporan L'Equipe, Real Madrid kini mulai memantau situasi kontrak Ferran di Barcelona. Sampai sekarang, Blaugrana masih belum juga memberikan proposal resmi untuk memperpanjang kontraknya. Padahal, di bawah Hansi Flick, Ferran masih dianggap sebagai bagian penting proyek masa depan klub. Karena itulah, Deco dan Joan Laporta dikabarkan akan segera mengadakan pertemuan dengan agen sang pemain. Barcelona tentu tidak ingin kehilangan aset berharganya begitu saja, apalagi setelah performa Ferran meningkat drastis usai Piala Dunia. Namun, kalau negosiasi menemui jalan buntu, situasinya bisa berubah sangat cepat. Real Madrid memang masih menjadikan Michael Olise sebagai target utama di sektor sayap kanan. Tetapi, Bayern Munchen sama sekali tidak berniat melepas pemainnya. Harga yang sangat tinggi juga membuat transfer tersebut sulit diwujudkan. Dan disitulah nama Ferran Torres mulai dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih realistis. Selain sedang berada dalam performa terbaik, Ferran juga memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi lini depan. Karakter seperti itu sangat disukai klub-klub besar. Meski begitu, sampai saat ini belum ada negosiasi resmi. Real Madrid masih sebatas memantau perkembangan situasi. Namun, kalau Barcelona gagal mencapai kesepakatan kontrak, rumor yang hari ini terdengar mustahil bisa saja berubah menjadi kenyataan. Ada satu nama yang terus menjadi pembicaraan di Valdebebas selama beberapa pekan terakhir. Bukan Kylian Mbappe, bukan Jude Bellingham, melainkan Arda Güler. Pemain muda asal Turki itu kini mulai dipandang sebagai salah satu fondasi utama proyek baru Real Madrid di bawah Jose Mourinho. Bahkan, setelah menyelesaikan tugas bersama tim nasional di Piala Dunia 2026, Güler menjadi pemain pertama yang kembali ke pusat latihan dan langsung mengikuti pramusim bersama Los Blancos. Hal itu tentu bukan tanpa alasan. Musim lalu menjadi titik balik bagi perkembangan Arda Güler. Ia mulai mendapatkan menit bermain lebih banyak dan menunjukkan kualitas yang selama ini hanya terlihat dalam kilasan. Yang membuatnya berbeda bukan cuma kemampuan menggiring bola, tetapi cara berpikirnya saat bermain. Di tengah skuad Real Madrid yang dipenuhi pemain bertipe atletis, cepat, dan kuat secara fisik, Güler hadir dengan karakter yang berbeda. Ia senang menerima bola di ruang sempit, berani mengambil resiko, dan memiliki visi umpan yang mampu membelah pertahanan lawan. Itulah tipe pemain yang sangat disukai Mourinho, karena dalam filosofi sepak bolanya, selalu ada ruang bagi pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan lewat satu sentuhan. Yang menarik lagi, hubungan permainan Arda Güler dengan Kylian Mbappe mulai mendapat perhatian khusus di internal klub. Musim lalu, beberapa asis Güler lahir dari umpan-umpan yang seolah sudah mengetahui kemana Mbappe akan berlari. Chemistry seperti itu tentu menjadi modal berharga.
Apalagi, Mourinho dikenal sebagai pelatih yang sangat piawai membangun duet-duet mematikan. Dulu, kita pernah melihat bagaimana ia memaksimalkan kerjasama Harry Kane dan Son Heung-min. Sekarang, banyak yang penasaran apakah duet Güler dan Mbappe bisa menjadi senjata baru Real Madrid? Meski demikian, jalan Güler menuju tim utama tetap tidak akan mudah. Persaingan di lini tengah Madrid masih sangat ketat. Namun, kalau ada satu klub yang hampir selalu menjadi pusat perhatian setiap bursa transfer, jawabannya jelas, Chelsea. Dan musim panas ini, The Blues kembali membuat kejutan. Chelsea resmi mengamankan tanda tangan Morgan Rogers dari Aston Villa. Bukan dengan harga murah, bukan juga dengan angka yang biasa, tetapi mencapai 117 juta pound sterling. Nominal fantastis itu langsung menjadikan Rogers sebagai pemain Inggris termahal sepanjang sejarah. Usianya baru 23 tahun, tetapi Chelsea berani memberikan kontrak selama 6 musim. Sebuah tanda bahwa mereka melihat Rogers bukan sekedar pembelian jangka pendek, melainkan investasi besar untuk masa depan. Yang menarik, sebelum Chelsea datang, Arsenal sebenarnya lebih dulu dikaitkan dengan sang pemain. Namun di detik-detik terakhir, Chelsea berhasil menikung proses transfer tersebut. Rogers pun akhirnya memilih Stamford Bridge sebagai rumah barunya. Kalau melihat performanya musim lalu, transfer mahal ini memang bukan tanpa alasan. Bersama Aston Villa, ia tampil dalam 125 pertandingan, mencetak 31 gol dan memberikan 29 assist. Statistik yang luar biasa untuk seorang gelandang serang. Belum lagi penampilannya bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 yang membuat namanya semakin melambung. Setelah resmi diperkenalkan, Morgan Rogers juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya memilih Chelsea. Ia mengaku sejak kecil memang mengagumi The Blues, namun bukan itu alasan utamanya. Yang paling membuatnya yakin justru proyek yang sedang dibangun klub. Rogers bahkan mengaku telah beberapa kali berbicara langsung dengan pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso. Menurutnya, filosofi sepak bola Alonso sangat sesuai dengan gaya bermain yang ia inginkan. Ia ingin bermain bebas, lebih kreatif, dan terus berkembang. Percakapan itulah yang akhirnya membuatnya mantap. Kalau kita mundur beberapa bulan ke belakang, banyak media Spanyol menyebut peluang Rodri bergabung ke Real Madrid hampir mustahil. Bukan karena kualitasnya diragukan, justru sebaliknya, Rodri dianggap sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia saat ini. Namun, ada beberapa alasan yang membuat Florentino Perez tidak terlalu tertarik. Usianya yang sudah memasuki kepala 3, riwayat cedera yang sempat mengganggu performanya, ditambah harga transfer yang dipastikan sangat mahal. Semua faktor itu membuat nama Rodri perlahan menghilang dari daftar prioritas Los Blancos. Tetapi, sepak bola selalu penuh kejutan, dan satu turnamen ternyata mampu mengubah segalanya. Piala Dunia 2026. Di ajang tersebut, Rodri kembali menunjukkan mengapa dirinya disebut sebagai otak permainan timnas Spanyol. Ia bukan pemain yang paling sering mencetak gol, bukan juga pemain yang paling banyak melakukan dribble. Namun hampir setiap serangan Spanyol selalu dimulai dari kakinya. Tempo permainan, distribusi bola, ketenangan di bawah tekanan, hingga kemampuan membaca arah serangan lawan, semuanya membuat Rodri tampil begitu dominan. Puncaknya terjadi ketika Spanyol sukses menjuarai Piala Dunia 2026 dan Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Prestasi itu membuat banyak petinggi Real Madrid mulai mempertanyakan satu hal. Apakah kita benar-benar harus melewatkan pemain seperti ini? Menurut laporan Mateo Moreto, diskusi internal di Real Madrid kembali memanas. Beberapa petinggi klub mulai mendorong manajemen agar membuka negosiasi dengan Manchester City karena mereka menilai Rodri adalah kepingan terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan lini tengah Los Blancos. Kalau kita lihat skuad Real saat ini, mereka memang dipenuhi gelandang muda berkualitas. Ada Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelian Tchouameni, Federico Valverde, Arda Güler yang terus berkembang. Tetapi, tidak ada satupun yang benar-benar memiliki karakter seperti Rodri.
Rodri. Rodri bukan tipe pemain yang selalu mencuri perhatian, namun justru pemain seperti inilah yang membuat seluruh tim bermain lebih baik. Ia menjadi penyeimbang, menjaga ritme, menutup ruang, dan memastikan setiap pemain di depannya bisa tampil maksimal. Nah, itu dia deretan kabar transfer paling panas hari ini. Menurut kalian, rumor mana yang paling mungkin benar-benar terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka dengan update transfer seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya.